55.000 ons sekitar 1,7 ton. Emas dengan nilai total lebih dari 1 miliar dolar. Dari usia 18 hingga 28 tahun. Ini adalah kisah pertumbuhan seorang pemuda. Dari tidak tahu menjadi tenang dan bijaksana. Mitos emas baru sedang bangkit. Parker Schnabel. Kerajaan emas sejati telah muncul. Dari beberapa puluh ons emas per tahun menjadi ribuan ons per minggu. Dari pemuda pemarah menjadi bos yang tenang. Dari seorang pemula muda dalam penambangan emas. Menjadi raja penambangan emas terkemuka di wilayah Yukon. Parker yang berusia 28 tahun menjadi legenda penambangan emas generasi baru di Klondike dalam waktu 10 tahun. Namun dengan semakin langkanya sumber daya tanah berkualitas di wilayah Klondike, Yukon, kerajaan penambangan emasnya sedang menghadapi perubahan besar. Apakah akan mencari lebih banyak tanah untuk berkembang lebih besar? Atau mengurangi skala dan mencari stabilitas? Hak inisiatif tidak pernah benar-benar berada di tangannya. Luasnya mencapai lebih dari 51.000 Mutanman Selatan 4. Itu adalah tanah baru yang baru saja disewanya. Juga merupakan salah satu dari sedikit tanah asli yang tersisa di wilayah Yuku. Namun mengapa Tanman Selatan yang baru tidak pernah disentuh oleh para penambang emas senior? Tidak pernah disentuh oleh para penambang emas senior. Ini adalah masalah yang sangat sulit dipahami. Lebih banyak pendapat mengatakan bahwa tidak ada emas di sana sama sekali. Jadi selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menyentuh tanah ini. Parker yang tidak puas menghabiskan puluhan ribu dolar untuk biaya eksplorasi. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan Tanman Selatan dengan harga sewa tanah yang sangat tinggi 20. Namun apakah bisa menemukan cukup banyak emas masih menjadi tanda tanya. Berdasarkan peta hasil eksplorasi akhir, menemukan emas dengan secepat mungkin adalah satu-satunya pilihannya. Ketua tim ketiga, Tyson, sudah siap. Namun ketika mereka mencocokkan peta eksplorasi dan mencari posisi yang sesuai, mereka malah menemukan bahwa mereka sama sekali tidak mengerti tanda yang ditinggalkan oleh tim eksplorasi. Parker memutuskan untuk mencari ahli pengeboran Liam untuk mencari jawaban. Namun pada saat itu, Liam sedang bekerja di tanah milik pemilik tambang besar, Dean. Parker sebenarnya ingin menghubungi Liam melalui Dean. Namun, dia secara tidak sengaja bertemu dengan kesempatan yang akan mengubah hidupnya di sini. Pemilik tambang besar, Dean, memiliki wilayah Yukon. Lembah King seluas 45.000 ekar tanah belum tergali. Saat ini sedang bersiap untuk menjual tanah dan semua peralatan dalam satu paket. Dan sudah mulai berhubungan dengan beberapa calon pembeli yang berminat. Mendengar berita ini, Parker tiba-tiba sangat tertarik. Selama bertahun-tahun, kendali atas penambangan emas tidak pernah berada di tangannya. Karena tidak pernah ada tanah yang benar-benar cocok untuk penambangan berkelanjutan. Lembah King seluas 45.000 ekar. Setidaknya masih ada izin penambangan selama 7 tahun. Jelas ini adalah kesempatan terbesar dalam hidupnya. Namun sekaligus juga akan menjadi krisis besar. Harga paket tanah sebesar ini pasti angka yang sangat besar. Satu kesalahan kecil bisa menguburkan Parker. Itu adalah dana operasional yang seharusnya digunakan untuk musim penambangan tahun ini. Juga akan menguburkan seluruh masa depannya sendiri. Perundingan yang dapat mengubah banyak orang dan situasi segera dimulai. Parker dengan harga 15 juta dolar, mendapatkan hak beli prioritas di Lembah Kings. Namun Dean juga memberinya kesempatan untuk berpikir, mengklarifikasi kondisi tanah dalam seminggu dan kemudian memutuskan apakah akan membeli. Bagi seorang pemuda berusia 28 tahun. Ini adalah kesempatan emas dan juga bisa menjadi masalah besar. Hanya uang muka 5 juta dolar sudah cukup untuk mengancam nyawanya. Namun setelah bertahun-tahun merasakan kesulitan dengan skala sewa bertahap di tanah tebu, tetapi telah merasakan tanah tebu selama bertahun-tahun. Setelah mengalami masalah dengan skala sewa bertahap, melewatkan kesempatan sebaik ini sungguh disayangkan. Dia membutuhkan sedikit dorongan untuk memutuskan apakah akan menyerah atau melanjutkan. Ahli pengeboran Liam jelas merupakan petunjuk kunci. Saat ini, dia sudah mulai survei awal di Lembah Kaisar. Mereka sebagai mitra bisnis dan teman selama bertahun-tahun. Liam selalu menjadi penilai tanah bagi Parker. Kunci apakah layak untuk dieksploitasi. Namun kali ini menghadapi taruhan sebesar ini, dia tidak berani memberikan terlalu banyak saran kepada Parker lagi. Hanya bisa menjamin hasil survei akan diletakkan di meja kantor dalam seminggu. Mencari seseorang secara tidak sengaja menghabiskan 15 juta dolar. Parker jelas tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Namun pengalaman bertahun-tahun mengajarkannya. Semakin seperti ini, semakin harus tenang dan dingin. Beberapa hari kemudian, asisten utama tim Mickey kembali dengan lancar. Selama liburan, tidak banyak yang terdengar tentang rencana penambangan tahun ini. Membuatnya agak khawatir. Bukan berarti takut tidak memiliki peluang kerja yang sesuai. Hanya khawatir tentang bisnis penambangan emas tim secara keseluruhan. Jadi hal pertama setibanya di Yukon adalah langsung masuk ke kantor Parker. Ketika mendengar sedang dipertimbangkan untuk membeli Kings Valley senilai 15 juta, dia segera merasakan tekanan hampir sama dengan Parker. Dari seorang mekanik biasa menjadi tangan kanan tim, Mickey sudah lama mengaitkan semua bisnis penambangan emas dengan dirinya sendiri. Jadi hal pertama adalah menghitung
Apakah peralatan yang dikemas bersama tanah itu bernilai 2,5 juta dolar? Ekskavator dengan pengalaman kerja lebih dari 40 tahun. Bulldozer yang bisa dinyalakan tapi tidak bisa dimatikan. Truk yang memerlukan obeng untuk dijalankan. Kotak peralatan yang bahkan tidak memiliki satupun alat. Dan berbagai kerusakan dan masalah. Sebuah tumpukan peralatan yang perkiraan kasarnya hanya bernilai 500.000 dolar. Untungnya, dalam inventarisasi berikutnya ditemukan pabrik pencucian besar. Perkiraan kasar nilainya 300.000 dolar. 2 set conveyor super dalam kondisi baik. Sebuah pabrik pencucian tambang yang hampir identik dengan Gold Rush. Dan dalam kondisi baru belum pernah digunakan. Total peralatan yang dikemas ini diperkirakan senilai sekitar 200 juta dolar AS. Sekitar 200 juta dolar AS. Meskipun tidak mencapai ekspektasi Parker sebesar 250 juta dolar AS. Namun, ini memberinya sedikit kelegaan. Tak lama kemudian, sebuah pesawat kecil lepas landas dari tanah. Parker perlu menilai nilai tanah emas baru dari ketinggian. Bersamanya adalah Nuna, yang bertanggung jawab atas pekerjaan keuangan sehari-hari. Dia juga dulu seorang penambang emas berpengalaman saat muda. Dia mulai menambang emas di sekitar tanah emas baru bersama ayahnya pada awal tahun 80-an. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia sepenuhnya mendukung Parker untuk menguasai tanah ini. Ini juga memberinya sedikit kelegaan kedua. Namun, untuk pekerjaan penambangan emas, apakah sebuah tanah benar-benar bernilai sejumlah tertentu? Akhirnya, semua tergantung pada kadar emas dalam tanah di sini. Beberapa hari kemudian, ahli pengeboran Liam mendapatkan data eksplorasi akhir. Parker yang tajam justru melihat dari gambar pengeboran, menemukan lokasi yang sangat menarik. Di antara mereka, beberapa titik eksplorasi berkualitas tinggi terhubung menjadi satu kesatuan. Jika hasil akhirnya tidak terlalu banyak kesalahan, dia bahkan bisa mendapatkan 40.000 ons emas senilai 80 juta dolar dari area ini. Dan berdasarkan hasil eksplorasi keseluruhan, total cadangan emas lembah raja, mungkin sekitar 80.000 ons atau sekitar 2,5 ton. Ini berarti kemungkinan bisa mengekstraksi emas senilai 160 juta dolar. Namun data eksplorasi hanya sebagai referensi. Hasil sebenarnya hanya akan diketahui setelah proses penyaringan yang spesifik. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan potensi menguntungkan lembah raja, namun bagi seorang pemuda berusia 28 tahun, harus mempertimbangkan untuk menghabiskan 15 juta dolar. Membeli sebidang tanah tidak pernah mudah. Parker sangat jelas bahwa saat seperti ini tidak ada yang bisa dipercaya, hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk membuat keputusan terakhir. Aku punya selembar cek. Aku harap itu besar. Pasti itu adalah cek terbesar yang pernah aku keluarkan. Ya, hanya saja. Ini banyak, sulit bagiku untuk menerimanya. Bagi saya, ini adalah awal dari pertempuran. Baiklah, begitulah adanya. Sampai saat ini, Parker berhasil dengan 15 juta dolar, setara dengan lebih dari 1 miliar RMB untuk mengakuisisi kepemilikan Lembah Kaisar, dan resmi menjadi pemilik tanah terbesar di wilayah Klondike. Tetapi apakah masa depannya akan gemilang, atau malah hancur sampai bangkrut? Tunggu dan lihatlah. Tanah di depan mungkin memiliki emas senilai 160 juta dolar. Ini adalah taruhan terbesar seumur hidup bagi Raja Penambang Emas Parker. Berhasil mengakuisisi Lembah Kaisar seluas 45.000 ekar. Membuatnya, yang berusia 28 tahun, menjadi pemilik tambang terbesar di Klondike. Namun menghadapi harga total 15 juta dolar, yang dirasakannya bukanlah kehormatan, melainkan tekanan. Belum lagi apakah benar-benar ada 80.000 ons sekitar 2,5 ton di dalamnya. Emas dengan nilai total lebih dari 160 juta dolar. Hanya uang muka 5 juta dolar hampir menguras semua tabungan. Itu seharusnya digunakan untuk biaya penambangan emas tahun ini. Tetapi sekarang sudah terlanjur, tidak ada jalan kembali. Tim penambang harus segera bertindak. Melihat ini, saya ingin merekomendasikan sesuatu yang bagus untuk kalian. Jangan sembarangan dalam mencari pasangan, carilah yang terbaik. Banyak dari mereka lulusan perguruan tinggi ternama. Harus sesuai secara kondisional dan juga nilai-nilai moral. Cari pasangan dengan sungguh-sungguh. Informasi lengkap akan diverifikasi secara ketat, akun palsu akan langsung ditutup. Cari pasangan dengan. Selain Parker merasakan tekanan, tim mulai dari sopir truk hingga pekerja terampil, merasakan tekanan yang sama besarnya. Di satu sisi, semua orang bersyukur bisa menyaksikan kebangkitan kekaisaran penambangan emas Parker. Di sisi lain, sebagai salah satu pencipta kejayaan, mereka juga merasakan kehormatan yang besar. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk merayakan. Yang penting adalah untuk segera memahami situasi tanah. Berusaha mendapatkan 5.000 ons emas sebelum akhir musim penambangan tahun ini. Mendapatkan 5.000 ons emas sekitar 156 kg. Ini juga merupakan angka minimum untuk mencegah kebangkrutan tim penambang emas.
Wakil kedua Mickey dan Tyson segera dipanggil. Tahap pertama adalah memperluas area penambangan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Semua personel harus menyelesaikan pekerjaan ini dalam 1 minggu. Menghilangkan seluruh lapisan penutup dari 27 hektar area penambangan. Namun menghilangkan lapisan penutup tebal hingga 14 meter tidak pernah mudah. Terutama pada musim di mana salju belum sepenuhnya mencair. Permafrost yang belum mencair hampir sama kerasnya dengan beton. Beberapa bulldozer D10, D11 harus bekerja bersama untuk mengatasi hal ini. Dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan tugas sebesar ini. Yang mereka sangat butuhkan sekarang adalah waktu. Beberapa tahun terakhir, Parker yang biasa menjadi bos penambang emas tidak bisa diam. Terlibat langsung dalam pekerjaan pengangkatan lapisan penutup. Banyak peralatan besar beroperasi secara bersamaan. Pengeluaran harian mencapai $21.000. Jika tidak bisa melihat jejak emas dalam 10 minggu musim penambangan, tim penambang emas mungkin bangkrut lebih awal karena kekurangan dana. Anggota tim yang merasakan tekanan besar sedang berjuang keras. Dalam 3 hari, lapangan baru sudah selesai. Separuh pekerjaan pengangkatan lapisan penutup. Anggota baru Stephen meskipun baru tahun pertamanya mengikuti Parker. Namun, dia adalah seorang penambang tua yang memiliki pengalaman mengemudi bulldozer selama 20 tahun. Bulldozer D11 di tangannya menjadi yang terdepan di sini. Kerusakan tiba-tiba pada peralatan membuatnya harus berhenti bekerja. Operasi non-stop selama 24 jam sering menjadi ujian besar bagi peralatan. Wakil kedua yang menerima pesan, Mickey, segera berlari ke sana. Bulldozer D8 yang digunakan untuk transportasi tiba dengan cepat di lokasi bahan. Setelah pemeriksaan singkat, ternyata hanya pipa minyak hidrolik yang pecah. Menyebabkan gigi penggali D11 terjebak di dalam lumpur. Meskipun masalahnya tampaknya tidak besar. Namun, memperbaiki peralatan sebesar ini juga bukan perkara yang mudah. Pertama-tama, masalahnya adalah bagaimana cara mengeluarkannya dari rawa. Parker yang datang setelah mendengar kabar juga harus membantu. Pekerjaan selanjutnya menjadi jauh lebih mudah. Setiap anggota tim perbaikan dengan total tidak kurang dari 6 orang adalah mekanik spesialis. Dalam hitungan menit, bagian yang rusak diperbaiki. Ketika lokasi bahan di lembah kembali normal, tim perbaikan kembali melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan yang ditinggalkan oleh pemilik tambang sebelumnya. Ini akan menjadi aset berharga yang dapat langsung diuangkan. Namun pada akhirnya, itu hanya sebagian kecil dari kekayaan yang sebenarnya. Penggalian di situs pertambangan tahap pertama di Tanah Baru Valley of the Kings sedang berlangsung dengan cepat. Dengan cepatnya lapisan tanah beku abadi dan salju sekitarnya mencair. Situs pertambangan sekarang seperti menjadi rawa besar. Dan dengan lancarnya penghapusan lapisan penutup di 27 ekar tanah sebelumnya dalam seminggu, Parker meminta semua anggota tim untuk membuka kembali lahan yang sama luasnya dalam waktu 3 hari. Membuka kembali lahan dengan luas yang sama. Karena rencananya adalah untuk menyelesaikan penyaringan 240 ekar tanah tahun ini. Mendapatkan 3.000 ons emas akan membuktikan keuntungan Valley of the Kings. Semua proses harus dipercepat lagi. Asisten utama Mickey merasakan tekanan besar. Namun dia menyadari bahwa tekanan yang dia rasakan tidak sebanding dengan yang dialami Parker saat ini. Tekanan yang dia rasakan hanyalah sebagian kecil dari yang dirasakan Parker. Mencegah kebangkrutan tim penambang bukan hanya tanggung jawab Parker, tetapi juga merupakan beban yang harus ditanggung setiap anggota tim, termasuk dia. Saat penggalian di Tanah Baru Dinasti Kaisar sedang berlangsung, keadaan menjadi kacau balau. Semua peralatan hampir mencapai batas maksimalnya. Banyak anggota tim baru juga berusaha untuk mengikuti irama. Jacob, yang bergabung dengan tim penambang emas pada tahun pertama, adalah salah satunya. Dia bertanggung jawab utama mengemudikan truk untuk mengangkut tanah tak berguna ke tailings dam. Namun, tanah berlumpur yang parah menghambat kemajuan kerja. Truk pengangkut juga tidak terhindarkan dari berbagai macam kerusakan. Untungnya, semua orang tahu jika ada masalah, cari Mickey. Kemudian dia akan mengkoordinasikan pekerjaan perbaikan secara keseluruhan. Setiap mekanik spesialis di tim perbaikan. Semuanya ahli di bidangnya. Ini membantu mempersingkat waktu yang terbuang untuk pekerjaan perbaikan. Ketika semua orang sibuk bekerja keras. Kepala istana, Chris, juga tidak tinggal diam. Untuk panen emas pertama tim penambang emas tahun ini, dia sedang bekerja keras sendirian di ruang emas. Limbah ekor yang dibuang setelah pemurnian biji mengandung sedikit sekali emas. Namun setelah akumulasi selama 10 tahun, tidak terhindarkan bahwa sedikit demi sedikit menjadi banyak. Chris sedang memulai operasi penambangan emas miliknya sendiri. Pekerjaan penggalian di area penimbunan di sisi lembah masih berlanjut. 2 bulldozer besar terus-menerus merobek lapisan pembekuan selama 24 jam. 2 ekskavator mengangkut tanah bekas dan menarik truk pengangkut. Hanya 1 unit bulldozer D11 menghabiskan 1.200 hingga 1.500 liter bahan bakar setiap shift. Mencapai 1.200 hingga 1.500 liter. Tangki bahan bakar yang dilengkapi dengan sopir penuh hampir kelelahan. Untuk memastikan semua peralatan tidak berhenti tiba-tiba karena kehabisan bahan bakar. Namun kondisi jalan di Tanah Baru sungguh mengejutkan. Salju yang mencair berkumpul membentuk sungai besar di depan.
Melihat D11 di sisi lain hampir berhenti karena kehabisan bahan bakar, Mickey muncul di lokasi pertama tanpa menunda sedetik pun. Di bawah koordinasinya yang terpadu, beberapa truk pengangkut limbah segera muncul. Jalan darurat yang dibangun memastikan truk tangki dapat melewati dengan lancar, dan tiba tepat waktu sebelum bulldozer kehabisan bahan bakar. Kerjasama yang cepat dan efektif memastikan tim berhasil menghapus lapisan tanah seluas 27 ekar tambahan.